Selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita bahas adalah terkait dengan drama perceraian antara Teuku Ryan dan juga Ria Ricis yang dokumennya itu diunduh sama ratusan ribu netizen Indonesia. Makanya bisa melihat poin-poin apa aja yang dikeluhkan oleh Ria Ricis dan juga jawabannya. Nah, di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai uang 500 juta rupiah dan juga keterangan dari kuasa hukumnya Teuku Ryan. Jadi gini teman-teman, aku tahu sih kayaknya dalam kasus ini tuh netizen terpecah menjadi dua. Ada yang ngedukung Teuku Ryan, ada juga yang ngedukung Ria Ricis. Aku lihat dari video aku sebelumnya mengenai isu ini kan bahwa ada yang bilang bahwa wah kasihan banget ya Teuku Ryan gitu kan ya. Bagaimanapun juga dia itu adalah laki-laki gitu. Dia juga punya harga diri walaupun penghasilannya Ria Ricis itu gede, lebih gede dibandingkan dia. Yang nggak boleh dong dibegitukan. Anjas, kamu bisa bayangin nggak kalau seandainya ibu kamu dituduh nyolong gitu? Itu kan pasti dia sakit hati banget, ilfeel gitu. Itu yang sebagian komentar yang pro dengan Teuku Ryan. Sementara bagi yang pro dengan Ria Ricis bilang begini, bahwa Anjas, kamu tahu nggak sih, ada bagian di situ dikatakan bahwa si Ria Ricis itu rela loh ngeluarin uang, katanya sekitar ya totalnya adalah 500 juta rupiah ya, uang yang ditransfer untuk si Teuku Ryan lewat kakaknya, yang dikatakan bahwa itu adalah uang hasil kerja kerasnya dia untuk endorsement sebuah produk begitu. Itu menandakan bahwa sampai segitunya seorang istri pengen mendapatkan suaminya itu nyaman lagi, senyum lagi, nggak marah-marah mungkin, atau kan orang ngerti ya, nggak marah-marah itu nggak harus selalu dengan nada-nada yang tinggi atau teriak-teriak, enggak ya, tapi dengan hal-hal kecil saat orang itu ngerasa nggak nyaman atau ngerasa sebel, kita kan bisa merasakan juga. Ria Ricis sudah nggak betah banget ngelihat reaksi dan juga ekspresi suaminya yang kesannya bete mulu. Dikasih uang lah 500 juta rupiah tersebut dengan modus adalah ini adalah hasil kerja kerasnya dia lewat kakaknya. Ini ada rezeki dan ini pun diakui dari kuasa hukumnya Teuku Ryan bahwa seandainya kalau tahu sebagian uang tersebut berasal dari Ria Ricis, pasti nggak bakal diterima sama Teuku Ryan. Toh juga katanya kuasa hukumnya Ryan, Deddy Armadi bilang bahwa yang menikmati uang tersebut tuh pada akhirnya juga Ria Ricis juga kan ya. Tapi kan kita bisa menangkap pesan bahwa sebegitunya banget Ria Ricis untuk menurunkan egonya. Dia mau ngasih uang ke suaminya, tapi dibuat bahwa itu adalah uang hasil kerja keras dia agar tidak menyinggung rasa kayak egonya. Ya wajar lah, Teuku Ryan kan masih muda, terus dia ngerasa bahwa dia juga walaupun kerja di sebuah bank yang aku yakin waktu awal-awal nikah penghasilannya masih 1 digit, aku yakin ya, dengan penghasilannya Ria Ricis yang sudah sejak bertahun-tahun lalu mungkin sudah miliaran rupiah, pasti kan jomplang banget, tapi dia punya pride, punya harga diri, dan dia tidak mau menerima begitu aja. Tapi walaupun ini makanya salah satu hal yang aku selalu bilang di video kemarin bahwa pada saat kita itu menikah ya atau punya partner, carilah partner itu yang seimbang atau setara. Karena ya gitu masalahnya, kalau kita mau beli rumah mewah atau rumah yang harganya di atas rata-rata, kalau partner kita itu nggak seimbang, nggak setara sama kita, dipikirnya kita itu terlalu ambisius, terlalu yang gimana gitu. Padahal itu adalah hal yang biasa-biasa aja. Aku tangkap mengenai isu yang dikatakan Ryan bahwa kenapa dia stres waktu itu, karena katanya lagi 7 bulanan kandungannya istrinya ya, katanya mau ada acara, tapi dia nggak pegang uang sama sekali, dia pusing katanya. Makanya ada uang tersebut, tiba-tiba ya saya langsung bahagia, karena akhirnya bisa ngebayar mungkin dan sebagainya. Ya bisa-bisa aja sih, tapi kan menurut aku pribadi ya kalau Ryan sudah mau menikah dengan Ria Ricis dengan penghasilan yang begitu fantastis, ya harus sudah bisa memahami bahwa jangan terlalu sensitif dengan hal yang seperti itu, karena memang di Indonesia itu jiwa patriarki itu masih tinggi ya. Patriarki itu artinya adalah menganggap bahwa perempuan itu selalu berada di bawah laki-laki. Mau kamu sukses di luar, mau kamu penghasilan tinggi, tapi tetap kamu tuh berada di bawah laki-laki. Sebenarnya ya agak nggak tepat juga sih untuk konteks seperti itu. Coba kita lihat dulu apa yang disampaikan dari kuasa hukumnya Teuku Ryan ya pada saat isu ini muncul mengenai uang 500 juta rupiah tersebut yang ngebuat kita geleng-geleng sebenarnya. Ryan tidak menerima transfer dari Ricis. Oke. Dan Ryan tidak mengambek soal itu. Ryan tidak mengambek. Kalian bisa bayangin nggak?
kuasa hukum aja mengakui bahwa Rian itu mengambek. Kan masalahnya kenapa kok ngambeknya tersebut? Kesel nggak sih ngelihat suami gitu kan ya? Atau ya kalau istri mungkin udah wajar lah. Tapi kalau istri ngelihat suami ngambek mulu, diajak ngomong susah, dikasih makan ini diem aja, istrinya lagi hamil gede, gimana nggak dongkol itu kan ya? Apalagi Ria Ricis juga, dia kan sibuk, dia banyak pekerjaan, punya banyak staff, ditambah lagi hamil, ditambah lagi harus menghadapi suaminya yang lagi ngambek. Uang 500 ditransfer oleh kakaknya Ricis, Kak Cindy, karena ada hubungan pekerjaan. Dan itu dijelaskan oleh Kak Cindy, Rian, kamu udah bantu aku ya kemarin segala macam nih ada transferan. Oke dong, aja. Ya, seperti aku bilang tadi, ngebantu. Nggak mungkin lah ngebantu tuh sampai 500 juta rupiah. Toh juga ada statement dikatakan di sini bahwa kuasa hukumnya kan bilang begini, Rian itu selama ngebuat konten dengan Ria Ricis, katanya nggak pernah dibayar gitu. Well, menurut aku dengan kepopuleritasannya dia main sinetron, terus juga followers di sosial medianya gede, aku yakin kalau seandainya Ria Ricis tuh buka audisi untuk menjadi partnerku, pasti bakal banyak yang mau. Jadi kalau dibilang bahwa dia tidak mendapatkan bayaran, ya mungkin aja secara cash, tetapi bayarannya dia itu menurut aku Teuku Ryan ya sekarang ini gitu, dengan popularitasnya dia, dengan main sinetron dan sebagainya. Makanya nggak heran pada saat Teuku Ryan itu memberikan klarifikasi di channel YouTube-nya, ada banyak yang menduga bahwa ini adalah bagian untuk promosi dirinya juga agar dia terus bertahan di dunia entertainment. Karena kan dia sekarang juga lagi promosi sinetron terbarunya, teman-teman. Toh juga suka nggak suka ya memang nggak bisa dipungkiri ini adalah rezekinya dia. Tetapi kan yang ngebuka rezeki ini siapa? Kalau ngomongin cowok ganteng atau cowok pintar atau siapapun, itu banyak banget di Indonesia. Tetapi apakah mereka bisa mendapatkan kesempatan yang seperti ini? Kan biasanya tuh karena ada berpartneran atau berpasangan dengan orang-orang besar. Rian juga nggak bisa pungkiri bahwa dia dikenal sekarang itu karena Ria Ricis begitu. Nggak bisa dipungkiri kan ya, kalau hanya sekedar mengandalkan kemampuan dirinya dalam berakting doang atau ketampanannya doang, ya kayaknya banyak banget di Indonesia tuh aktor yang jauh lebih tampan, jauh lebih oke aktingnya, tapi juga nggak terkenal banget. Dan suka nggak suka, Ria Ricis berperan penting dalam karirnya seorang Teuku Ryan. Terus kita nggak bisa pungkiri juga bahwa Rian kan juga sampai di akhir persidangan perceraian mereka ini, dia tetap kekeh bahwa pengen mempertahankan rumah tangganya. Nah, ini satu hal yang ngebuat mereka yang mendukung Rian bahwa tuh kan, Rian aja masih memperbaiki loh, Jas, gitu. Kenapa sih Ria Ricis itu nggak memperbaiki? Nah, aku ngelihat dari sudut pandangnya Ria Ricis ya, menurut aku tuh dia tipikalnya, kalau aku perhatikan, ini seperti api dalam sekam. Jadi Ria Ricis itu termasuk orang yang sangat peduli dengan hal-hal yang kecil-kecil. Karena kalau di hal kecil-kecil aja, orang tersebut tidak bisa menghandle dengan baik, pada saat hal besar nanti, itu pun juga akan sama tidak bisa dihandle dengan baik. Ya misalnya dengan ngambeknya Rian di banyak hal-hal kecil, hal-hal simple, itu baru hal kecil. Bagaimana nanti kalau menghadapi hal-hal yang besar, si Ria Ricis mungkin udah nggak kuat lagi. Ini seperti api dalam sekam, dibanding daripada Ria Ricis itu ngerasa kesel, kan api dalam sekam itu ibarat kata, apinya tuh di luar kecil kelihatannya, tapi kalau di dalam itu udah kobaran api. Nah, ini adalah seperti Ria Ricis menurut aku. Dia kelihatannya di luar itu senang, happy, ngebuat vlog, jalan-jalan, ini dan itu. Tetapi di hatinya tuh hancur banget, di dalam hatinya hancur banget. Karena tiap kali pulang capek, ngelihat suaminya lagi ngambek. Urusan gini dikit ngambek, urusan ini dikit ngambek. Jadi kesannya bahwa sebegitu manjanya seorang Teuku Ryan. Dan Ria Ricis itu kan seorang perempuan yang bisa mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan miliar dari usahanya sendiri. Jadi karakter dia tuh terbentuknya adalah karakter yang kuat, yang keras. Wah, keras tuh nggak harus dalam tanda kutip dia ngomongnya kuat atau dengan nada-nada keras, nggak ya, tapi lebih ke masalah mental. Makanya harus yang seimbang, setara mencari partnernya. Kalau untuk mencari partner ke depannya lagi, menurut aku untuk Ria Ricis jangan cuma dari sekedar tampang ya, tapi harus ngelihat dari pencapaiannya. Karena orang-orang yang berhasil di bidangnya dan dia sudah mendapatkan dalam tanda kutip kesuksesan materi, biasanya mereka tuh sudah punya mental yang cocok, sudah satu frekuensi begitu. Ini ya tentunya subjektif juga, karena ada banyak komentar bahwa anjas yang namanya menikah tuh nggak harus seimbang kok, pokoknya saling mengerti aja. Ya, itu kalau untuk pada umumnya. Tapi buat orang-orang yang extraordinary, sukses,
Seperti Ria Ricis adalah salah satu contoh orang sukses yang extraordinary menurut aku. Karakter-karakter yang luar biasa seperti ini harusnya adalah mendapatkan partner tuh juga yang seimbang dari segi mental gitu sih. Kalau masalah materi sih relatif ya. Jadi ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan ya kalau untuk Teuku Ryannya sendiri, dengan dia membuat klarifikasi di channel YouTube-nya, terus juga ngebuat adegan dia ngebuka cincin, banyak yang bilang bahwa ini sih kayak drama film banget katanya. Ya, kan sudah jelas bahwa sudah putusan surat cerai dan sebagainya. Oke, itu yang bisa aku update mengenai drama perceraian antara Ria Ricis dan juga Teuku Ryan. Apakah kalian tetap berada di kubunya Teuku Ryan atau di kubunya Ria Ricis? Itu adalah hak kalian, tapi mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kasus ini. Mudah-mudahan ya bahwa menurut aku kita tuh boleh menjadi pasangan yang gagal, tapi mudah-mudahan tidak gagal sebagai orang tua. Karena bagaimanapun juga, Ria Ricis dan juga Teuku Ryan tuh sudah punya buah hati. Kalau mereka terus ribut, kasihan sama buah hatinya pada saat nanti dia dewasa, dia melihat jejak digital seperti ini. Mentalnya bisa terganggu. Sekali lagi, mau sekaya apapun kamu, sesukses apapun kamu, yang namanya manusia tetap manusia. Kita lihat aja dari kasus ini, ternyata hal-hal yang dikeluhkan oleh Ria Ricis adalah hal-hal yang dikeluhkan juga oleh mayoritas dari mereka yang sudah berumah tangga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Budian Jasa Asmara. Sampai jumpa.